Teman, sebagus apapun posisi tanah atau bangunan investasi kita di masa pandemi kemarin ini, tentu saja akan sulit untuk menjualnya. Semua orang ingin jual, sehingga siapa yang mau beli? Begitu teman-teman. Jadi kita juga harus perhatikan teman-teman ya, kapan dana itu akan dipakai, maka perlahan-lahan harus disimpan ke dalam bentuk yang liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Rani, financial planner dan praktisi bisnis asuransi. Teman-teman, saat ini saya ingin review mengenai financial planning Anda, mengenai dana pensiun. Gimana dana pensiunnya? Sudah mulai kah? Di dalam financial planner kita, salah satu poin penting adalah dana pensiun. Saya pernah bicarakan ya, minimal 20% dari sejak kita menghasilkan, kita harus sisihkan 20% berapapun income kita menjadi dana pensiun kita. Tetapkan dulu ya, kapan mau pensiun dan berapa banyak kita mau dapat. 20% itu adalah angka idealnya ya teman-teman ya. Ahli finance dunia di buku-buku mereka, kita harus sisihkan 20% dari income kita sejak kita menghasilkan. Menurut mereka, insya Allah si 20% tadi akan menghidupi kita di masa pensiun sesuai dengan kesejahteraan kita ketika kita masih menghasilkan, masih produktif. Mau nggak seperti itu? Tentu itu yang kita impikan ya. Juga rasanya tidak tega ya jika kita di masa pensiun akan menyulitkan anak-anak kita, akan memberatkan anak-anak kita. Biarkan mereka hanya menemani kita saja tanpa harus terbebani dengan biaya hidup kita sebagai orang tua di masa pensiun kita. Bagaimana dengan hal seperti itu? Setuju dong. Kalau saya pasti bercita-cita ingin seperti itu. Tidak tega rasanya jika nanti Allah mengizinkan saya hidup sampai pada usia pensiun nanti, saya tidak perlu membebani anak cucu saya. Saya rasa teman-teman, saudara dan bapak ibu sekalian juga punya ide seperti saya ya. Tidak ingin merepotkan anak cucu kita. Video sebelumnya saya menceritakan bagaimana saya merawat ibu saya yang sudah berusia di atas 70 tahun. Teman-teman, ibu saya adalah seorang yang sangat mandiri, tetapi ujian kita kan beda-beda ya teman-teman, hanya Allah yang tahu ya teman-temannya, sehingga beliau menjadi seperti itu. Dan saya bertekad untuk mendampinginya. Saya orang lama teman-teman ya. Beliau tetap menyisihkan uangnya untuk berinvestasi, tetapi investasi beliau untuk dana pensiunnya adalah bentuknya rumah, sawah, dan beberapa bidang tanah. Pada saat itu ibu saya juga tidak begitu memperdulikan bagaimana posisi atau nilai dari investasi. Teman, sebagus apapun posisi tanah atau bangunan investasi kita di masa pandemi kemarin ini, tentu saja akan sulit untuk menjualnya. Semua orang ingin jual, sehingga siapa yang mau beli? Begitu teman-teman. Jadi kita juga harus perhatikan teman-teman ya, kapan dana itu akan dipakai, maka perlahan-lahan harus disimpan ke dalam bentuk yang liquid, sehingga ketika kita mau pakai akan mudah. Tulis yuk di kolom komentar bentuk investasi dana pensiun yang kamu pilih, bentuknya apa sih? Teman sekalian, tentu saja selesaikan dulu kewajibannya untuk membentuk dana darurat ya. Setelah selesai baru dana pensiunnya. Oke? Dana daruratnya pertama 1 bulan dulu deh, 1 kali gaji. Setelah 1 kali gaji, 3 kali gaji, 6 kali gaji,
sambil kita bentuk dana pensiun kita. Dana pensiunnya boleh tidak perlu langsung 20%, dari 1%, 3%, tapi harus rutin ya teman-teman ya. Harus rutin. Ya, karena Allah juga berkata, ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Ini adalah salah satu ikhtiar kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, financial planner itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.